Simak Kulkat Ramadan sore ini bersama Ustadz Rusman yang berjudul Bahagia Puasaku, Mulia Akhlakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uhibbati billah ayyuhat talabul kiram. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku soleh-solehah yang dirahmati Allah, siswa SD Integral Ummul Qura, bagaimana kabarnya sore ini? Masih semangat puasanya? Masya Allah, luar biasa. Hari ini sudah memasuki hari keempat Ramadan. Tidak terasa ya, kita sudah berpuasa selama 4 hari. Kemudian sekarang coba lihat ke sekeliling kita. Benar, matahari hampir tenggelam. Udara dan angin mulai sejuk terasa. Pertanda apa? Ya, benar sekali anakku. Sore telah tiba dan waktu berbuka siap siaga. Tidak terasa ya? Dan sepertinya di dapur mungkin sudah tercium aroma lezat makanan berbuka. Siapa yang mulai lapar dan haus? Angkat tangannya. Sabar. Meskipun haus dan lapar, kita ternyata harus kuat. Dan kita ternyata kuat. Kita tetap bahagia berpuasa. Dan kita tetap bersemangat beramal soleh tentunya. Kenapa? Karena kita tahu puasa ini membawa banyak keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Sambil menunggu waktu berbuka tiba, pada kesempatan kulkat pertama ini, Selasa 4 Ramadan 1446 Hijriah, Ustadz ingin menyampaikan tentang tema penting, yaitu bahagia puasaku, mulia akhlakku. Namun sebelumnya Ustadz ingin bertanya, anak-anakku soleh-solehah siswa SD Integral Ummul Qura, coba ingat tadi sejak pagi sambil memeriksa lembar mutabaahnya ya, ada berapa kebaikan yang sudah kita lakukan. Misal, siapa yang sholat subuh berjamaah? Bagi Ikhwan tentunya, angkat tangannya. Baik. Kemudian siapa yang hari ini membaca Al-Quran dan murojaah hafalan tentunya? Angkat tangannya semua. Baik. Yang ketiga, siapa yang membantu orang tua di rumah? Angkat tangannya. Wah, Masya Allah. Kalian semua luar biasa. Ternyata puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kita untuk rajin berbuat kebaikan. Lalu, bagaimana Ustaz hubungan antara puasa, bahagia, dan akhlak mulia? Yuk, melalui tema kulkat kali ini, kita akan membahas bersama. Kemudian kita mencatat untuk kemudian kita mengamalkannya, insya Allah. Baik, yang pertama, bahagia dengan berpuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa puasa bukanlah sesuatu yang baru. Umat-umat sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. Artinya apa? Benar, puasa adalah ibadah yang sangat penting dan memiliki manfaat besar, yaitu agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Barakallah. Afwan Ustaz, tapi saya lapar, haus, dan lemas. Benar anak-anakku, memang demikian adanya. Tapi apakah kita harus sedih? Harus mengeluh saat berpuasa? Tidak. Justru kita harus bahagia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih." Artinya, bagi orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang berpuasa mestilah ia berbahagia. Sebagaimana juga kalian rasakan tentunya. Sebentar lagi berbuka. Dan kemarin 3 hari kita merasakan nikmatnya berbuka. Sangat bergembira. Itulah kebahagiaan yang pertama. Dan kebahagiaan yang kedua, insya Allah juga akan kita dapatkan kelak berjumpa dengan Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada alasan orang yang berpuasa tidak bahagia. Mestilah dia akan berbahagia jika puasanya ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Anak-anakku soleh-solehah. Yang kedua, bahagia membawa kita kepada amal soleh. Orang yang bahagia lebih mudah melakukan kebaikan. Coba kalian bayangkan, jika kita berpuasa sambil mengeluh, aduh lapar sekali, aku malas berbuat apa-apa. Apakah akan semangat untuk baca Al-Quran? Apakah akan membantu orang tua dalam kondisi kita mengeluh? Merasakan beratnya rasa lapar? Tentu tidak. Tapi kalau kita menjalankan puasa dengan hati yang ikhlas dan bahagia, maka kita akan lebih semangat beramal soleh tentunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shoma ahadukum fala yarfus wala yajhal, wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun." Jika seseorang sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor atau berbuat buruk. Jika ada yang mencaci atau mengajak bertengkar, hendaklah ia berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Suatu kisah yang menarik. Suatu hari Aisyah membantu bundanya menyiapkan makanan berbuka. Ketika adiknya mengganggunya, Aisyah hampir saja marah. Tapi ia ingat, puasa bahwa bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan amarah.
Ia pun tersenyum dan berkata, "Aku sedang berpuasa." Lihatlah Aisyah, orang yang berpuasa begitu bahagia, begitu lebih mudah berbuat baik. Semula hendak marah, berubah mereka senyum yang indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan saudara adalah sedekah. Sedekah adalah amal baik. Sedekah adalah amal soleh. Dengan berpuasa, dengan bahagia, kita mudah melakukan untuk amal soleh, yaitu berupa senyum ketika kita hendak marah. Barakallah. Baik, anak-anakku soleh-solehah, kita lanjut yang ketiga. Amal soleh membawa kemuliaan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagai contoh, dulu ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kalian sudah mengenal bagaimana beliau sangat jujur, beliau penyabar dan baik hati. Itulah mengapa beliau, Abu Bakar As-Siddiq, menjadi orang yang paling mulia setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun bisa menjadi seperti Abu Bakar jika kita selalu menjaga akhlak kita. Maka jika kita ingin menjadi orang yang mulia, latihlah diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, terutama di bulan Ramadan ini. Dengan berpuasa bahagia, dengan bahagia kita mudah melakukan amal soleh. Dengan amal soleh kita lahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Barakallah. Baik, anak-anakku soleh-solehah, demikian 3 poin penjelasan yang bisa Ustaz sampaikan dari tema kulkat sore ini. Bahagia puasaku, mulia akhlakku. Mari kita ingat kembali bahwa pertama, bahagia dengan puasa. Orang yang berpuasa harus bahagia. Yang kedua, dengan kebahagiaan memudahkan kita melakukan amal soleh. Dan yang terakhir, dengan amal soleh membuat kita menjadi orang yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kekuatan untuk selalu berpuasa dengan bahagia dan memperbaiki akhlak kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.